Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unit 22 ya. Jadi di unit 22 kita akan melakukan beberapa tambahan codingan ya. Yang paling pertama adalah kita akan membuat si makanannya ini terbang ke arah depan ya, yaitu sumbu Z. Dia nanti kalau kita pencet suatu tombol spasi misalnya, dia akan swing terbang ke depan seperti itu ya. Kemudian nanti kalau udah keluar layar dia bakal ke delete ya. Kemudian juga sama, nanti si hewan-hewannya akan semua berusaha maju ya, maju ke depan kah nanti. Kemudian juga nanti kita akan membuat prefab. Oke. Nah, pertama kita akan buat suatu script baru dengan nama move forward, karena kita akan membuat si makanan ini maju ke depan. Jadi langsung aja kita buat script barunya di dalam folder scripts, klik kanan, create C# script, move forward. Enter. Oke. Langsung aja kita buka script move forwardnya. Karena kita ingin dia selalu maju, maka kita akan menggunakan metode update saja. Metode startnya saya hapus. Kemudian di sini saya akan menggunakan suatu variabel bertipe float untuk mengatur kecepatan dari si apa namanya, makanannya. Saya sini saya kasih 40F gitu ya. Float. Kemudian langsung aja transform.translate. Oke, vector 3.forward kita kaliin dengan time.delta time. Kemudian kita kalikan dengan variable speed. Oke. Ya, jadi nanti dia akan maju ke depan, kemudian kita kali dengan waktu dan kita kaliin dengan kecepatan speednya. Oke, langsung aja si food sandwichnya saya masukin script move forward sebagai komponen. Oke, sekarang coba saya klik play. Oke, lumayan cepat ya, 40, tapi nggak apa-apa juga sih, mungkin coba jadi 30. Saya rubah via inspector aja karena sudah jadi public. Oke, 30 kayaknya lebih reasonable. Oke, kemudian kita akan buat dia jadi prefab. Oke, mungkin baiknya teman-teman coba googling apa sih istilah prefab ya. Jadi oke, prefabs kita bisa bilang sebagai suatu 3D assets ya, yang bisa digunakan berulang kali di Unity. Jadi istilahnya berbeda halnya dengan suatu game object ya. Game object kalian bisa lihat di sini, ini adalah game object yang kotak warna putih. Kalau prefab itu kotak warna biru. Ya, perbedaannya adalah untuk game object itu hanya bisa diakses pada scene tersebut. Ini ingat, ini adalah scene ya. Ini project prototype 2, kemudian ini adalah scene nama scene-nya ada prototype 2. Nah, ini adalah scene prototype 2 ya. Projectnya memang namanya juga prototype 2, jadi nggak ada masalah di situ. Intinya game object hanya bisa kita akses di dalam scene tersebut. Berbeda halnya untuk prefab ini kita bisa akses di luar scene. Jadi dia bisa diakses dari scene-scene yang berbeda. Dalam artian misalnya kita punya satu karakter player nih gitu ya, kita sudah buat di dalam level 1 gitu. Nanti kan si karakternya bakal maju ke level 2 gitu ya. Kita nggak mungkin kan coding ulang lagi si player ini berkali-kali setiap level. Nah, jadi agar menghindari hal tersebut, biar dia memiliki variabel yang sama atau memiliki metode dan function yang sama, kita tinggal rubah dia menjadi prefab. Dengan merubahnya menjadi prefab, kita bisa mengakses si game object tersebut yang sudah jadi prefab, dan kita bisa memiliki game object yang memiliki fitur yang sama. Jadi misalnya kecepatan jalannya sama, kalau kita pencet spasi dia lompat gitu.
atau kita pencet tombol A dan D, dia bergerak ke kiri dan kanan. Itu kita nggak perlu coding berkali-kali di scene yang berbeda. Kita tinggal rubah dia menjadi prefab dan kita bisa memanggil objek tersebut di hal yang berbeda. Sama halnya juga di scene yang sama pun kalau kita misalnya mau punya objek yang benar-benar memiliki behavior yang sama, kita tinggal rubah dia jadi prefab. Jadi misalnya di sini nanti food sandwich ini kan istilahnya si player bakal bisa ngelempar makanannya kan berkali-kali ya. Istilahnya kan dia udah terbang ke depan tuh, nggak mungkin si makanannya balik lagi kayak bumerang gitu ya. Nah, jadi istilahnya misalnya kita punya makanannya terbatas tuh gitu ya. Kemudian kita bisa lempar makanan itu mungkin 3 sampai 5 kali gitu. Nah, jadi kita punya inventory count gitu misalnya. Dan istilahnya biar kita nggak bingung ngeduplikasi makanan yang sudah kelempar gitu, kita tinggal rubah dia jadi prefab gitu ya. Jadi istilahnya setiap makanan yang dilempar itu memiliki variabel yang sama gitu. Nah, caranya adalah untuk merubah jadi suatu game object menjadi prefab, kita tinggal drag dia ke dalam folder asset sebenarnya. Tapi di sini biar rapi, saya klik create dulu folder, kemudian kasih nama prefabs. Oke, kemudian saya tinggal drag drop si food sandwich ini ke dalam folder prefab. Seperti ini. Dan kemudian kita pilih original prefab. Dalam artian di sini, kan ini udah warna biru ya, yang menyatakan bahwa dia ini udah prefab. Ngapain dinyatain sebagai prefab lagi gitu loh. Karena itu ada pilihan untuk merubah dia jadi original prefab atau prefab variant. Ya, kalau original prefab kita akan nge-override, kita bakal numpuk prefab yang sudah ada tersebut. Nah, tapi kalau prefab varian kita akan ngebuat suatu varian baru dari prefab tersebut ya. Jadi hal ini bisa kalian coba-coba aja sih apa bedanya. Intinya adalah kalian kira-kira butuh yang lama mau buat yang baru atau istilahnya nggak butuh yang lama, tinggal ditumpuk aja ya dengan yang baru. Jadi di sini saya pilih aja original prefab. Oke, sekarang dia punya move forward script kemudian dengan speed 30. Nah, sekarang saya ingin si player kita istilahnya nanti pada saat kita menekan suatu tombol, misalnya saya pencet tombol spasi gitu ya, dia akan melemparkan makanan ini ke arah depan. Nah, oleh karena itu kita perlu istilahnya mengakses si prefab food sandwich ini gitu ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita akses dulu si scriptnya, player controller. Kita buat suatu variabel dengan nama public game object dengan nama food projectile, atau mungkin biar sama dengan tutorialnya saya rubah namanya projectile prefab gitu ya. Projectile prefab. Oke, susah save. Kemudian saya cek ke Unity di game object player, di situ ada projectile prefab. Saya tinggal drag drop si food sandwich 01 ke dalam prefab tersebut. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ingin, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita pencet tombol, ya mungkin spasi, mungkin kontrol, yang kemudian pada saat kita pencet tombol tersebut, dia akan melemparkan si sandwich ke arah depan. Oke, apa fungsi yang harus kita lakukan gitu ya? Sebenarnya simpel aja, ya cuma sebaiknya memang menggunakan kata kunci berbahasa Inggris gitu ya. How to detect key press in Unity, kayak gitu misalnya ya. Jadi langsung di sini kita dilihatin Unity Scripting API input.keydown ya. Jadi di sini input.keydown bisa pakai space di sini ya, atau kita bisa pakai key code ya. Jadi di sini misalnya kalau untuk spasi key code dot space ya, untuk spasi ya, kita misalnya kalau mau ngetes pun bisa pakai print space key was press gitu ya. Oke, coba kita langsung aja masukin si codingan ini ke dalam method update kita di player controller. Oke, di bawah sini kita buat suatu fungsi
melemparkan makanan saat menekan tombol spasi. Gitu. Kemudian di sini if ya, input.getKey ya, get aksis kan untuk ngambil aksis ya. Biasanya kita butuh untuk ngambil keyboard, get key, kemudian key code dot. Nah, kita bisa pencet dot dan kemudian kita lihat di sini sebenarnya semua tombol di keyboard ada ya. Jadi kalian mau pakai tombol keyboard yang mana? Control misalnya, caps lock, clear dan seterusnya. Tapi di sini kita akan pakai space. Saya ketik space seperti itu. Kemudian kita masukkan perintahnya. Nah, metode apa yang kita perlukan untuk memunculkan suatu objek gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar istilah instansiasi ya, menginstansiasi suatu kelas atau menginstansiasi suatu objek pada pemrograman berbasis objek ya, PBO. Di sini pun sebenarnya di Unity ada suatu fungsi ya, namanya instantiate ya. Tapi sebenarnya saya ingin menunjukkan lagi, misalnya kalian kebingungan gitu ya, istilah baca dokumentasinya ya bisa sih sebenarnya cara awam gitu ya, how to istilahnya to create object instantly spawn in Unity misalnya gitu ya. Nah, di sini banyak banget tutorial sebenarnya, dan kalian bisa lihat di situ ada kata kunci using instantiate gitu ya. Istilahnya di sini saya ingin menunjukkan bahwa istilahnya kalian ngoding itu jangan terlalu mentah-mentah yang materi yang saya sampaikan. Jadi kalian bisa secara otodidak coba googling gitu. Istilahnya semua materi, semua pemahaman atau pembelajaran tentang Unity ada di internet. Kalian bisa akses secara bebas ya, walaupun memang batasannya adalah bahasa Inggris, mau nggak mau ya. Jangan bilang nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, karena memang semua mau ngoding pasti harus bisa bahasa Inggris, karena semua library juga berbahasa Inggris, mau nggak mau ya. Kemudian coba cari instantiate ya, seperti yang saya yang ditunjukkan di dalam hasil googling kita ya. Instantiate ada clone the object original and returns the clone ya. Di sini ada object.instantiate. Nah, di sini sebenarnya kita bisa, ini manualnya ya, tapi kalau mau cari scripting API-nya, kita bisa klik scripting API dan cari instantiate biar sekalian aja langsung. Ini udah tadi ya. Nah, di sini ada public static object instantiate ya. Dan di sini ada beberapa parameter ya, misalnya original, transform parent, bool, vector, tree position. Nah, yang kita butuhkan adalah kita akan menginstantiate suatu game object ya, yaitu si food tadi. Kemudian kita akan menentukan posisinya kemana ya, kemudian memiliki rotasi ke arah mana ya. Jadi ingat si prefab makanan itu kan sudah punya script moving forward gitu ya, move forward ya. Pada saat dia muncul, dia akan secara otomatis maju ke arah sumbu Z ke depannya. Yang kita butuhkan adalah informasi objeknya dan juga informasi dia bakal muncul di arah mana ya. Jadi langsung aja kita balik ke Unity. Sekarang kita coba instantiate ya. Yang kita instantiate apa? Objeknya mana? Ya, ingat kita sudah punya akses variabel projectile prefab. Jadi kita akan menginstantiate projectile prefab ini. Kemudian kita akan mengakses posisinya di mana ya. Kita akan memunculkan dia tepat di posisi karakter player ya. Jadi kita tinggal pakai aja transform dot position ya. Oke, kemudian untuk rotasinya kita bisa aja pakai rotasi dari objeknya. Jadi biar saya nggak salah lagi, saya cek di tutorialnya ya.
saya akan mengakses rotasi dari projectile prefab. Jadi langsung aja projectile prefab.transform.rotation seperti itu. Jadi kita butuh 3 parameter yang akan kita lakukan ya untuk menginstansiasi projectile prefab di posisi si karakter player kita, dan kemudian rotasinya yaitu rotasi si prefab tersebut. Oke, langsung aja sekarang saya coba play. Oke, kebetulan di sini memang lagi ada sandwich di situ, jadi dia bakal langsung maju ke depan. Oke, sekarang saya coba gerak sambil pencet spasi. Oke. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat sekarang spasi saya tahan, jadi dia bakal munculin terus. Nah, nanti ini kita akan coba perbaiki. Tapi intinya adalah sekarang setiap kali saya pencet spasi, saya akan melempar sandwich. Ya. Oke, ini memang bug yang menarik, tapi intinya ini nanti kita akan address ya. Oke, nah sekarang kita sudah bisa dengan menekan tombol spasi, maka akan memunculkan si sandwich yang terlempar ke arah sumbu Z. Nah, cuma tadi teman-teman perhatiin nggak, pada saat saya pencet spasi menginstansiate, di sini dia ada clone ya. Dan semakin saya pencet ini, semakin banyak bertambah si food sandwich itu di dalam clone. Ini lama-kelamaan akan membuat memori kita semakin flood gitu ya, kebanjiran data gitu. Padahal kita nggak butuh data ini. Ya, oleh karena itu kita harus buat suatu aturan di mana pada saat dia keluar layar, si sandwichnya akan ke delete gitu ya. Oke, tapi sebelum itu saya akan buat si binatang-binatangnya ini maju ke depan dulu ya, biar istilahnya dia kasihan nih, udah punya animasi maju tapi diem di tempat gitu. Oke, sebenarnya kita sudah punya scriptnya, yaitu move forward. Jadi langsung aja si binatang-binatang ini saya kasih script move forward masing-masing ya. Oke, tapi nanti mungkin kita bedain speednya ya. Jadi misalnya si dog ini mungkin speednya cuma 20 gitu ya. Kemudian si cow cuma 10 ya. Mungkin si stacknya 20. Si dognya mungkin jadi 12 aja kali ya, dan cow-nya jadi 5. Oke, sekarang saya coba klik play. Oke, si apa namanya, saya kayaknya terlalu ngebut dah gitu ya. Kita kurangin pulsanya 15, cow-nya 3 aja, terus si dog-nya 8 gitu mungkin ya. Oke, kemudian saya klik play. Oke, mungkin sekarang udah lebih normal. Mungkin kijangnya masih terlalu kencang. Kijangnya jadi 10 aja. Beagle-nya jadi 7 deh. Cow biar atau 2 aja, biar nggak terlalu ngebut. Oke, nah setiap dari binatang-binatang ini saya akan rubah jadi prefab juga. Langsung aja saya drag ketiganya, saya seperti ini, langsung ke arah prefab. Oh, nggak bisa ya, satu-satu aja. Original, animal co, original, animal stack, original. Oke, semuanya memiliki speed yang berbeda ya untuk masing-masing binatang. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, si sapinya jalan paling pelan ya. Oke, sekarang kita sudah punya si prefab dari tiap binatang, dan juga sekarang si player sudah bisa nembak ke depan. Sekarang saya akan membuat si sandwichnya itu akan terhapus pada saat dia melewati boundary di atas. Oke, langsung aja kita buat script baru ya. Oke, kita buat dengan nama destroy out of bounds ya. Jadi istilahnya script ini akan menghandle apabila suatu objek melewati batas. Oke, saya klik di folder script, saya klik kanan, create si subscript.
destroy out of bounds. Jadi kalau dia si objek melewati batas, maka objek tersebut akan kita delete ya. Oke, kita buka scriptnya. Nah, sekarang kita harus tentukan dulu batasannya itu sejauh mana. Jadi saya coba drag si sandwichnya aja kali ya. Oke, di sini saya coba drag dia ke sumbu Z. Saya posisikan tepat keluar garis ini sedikit. Oke, itu sekitar 18 gitu ya. Atau mungkin saya buat jadi 20 aja gitu ya. 20 di Z. Kemudian oke. Nah, ini enggak apa-apa. Ya kalian tentukan aja ya, kira-kira kalau dia udah keluar layar, ini mungkin saya jadiin 20 Z. Kemudian ini top boundary-nya, ini boundary atas positif Z adalah 20 dan boundary bawah sekitar min 3 atau min 5 deh gitu ya. Jadi ada 20 dan min 5. Oke, sekarang saya buat public float top bounds gitu ya, equal to 20 F. Kemudian public float lower bounds equal to minus 5 F. Oke. Jadi sekarang saya punya top bounds dan lower bounds. Nah, simpelnya adalah saya tinggal ngecek if transform.position dari objek yang memiliki script ini apabila dia lebih besar daripada top bounds ya, maka transform.position.z ya, karena kita mengakses sumbu z nya. Kalau dia lebih besar daripada sumbu z top bounds, maka kita akan destroy game object tersebut ya. Nah, kalau dia lebih daripada top bounds, dia kehapus, dan sebaliknya juga kalau dia kurang dari lower bounds, maka kita juga akan mendestroy game object tersebut. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan script ini kita bisa pakai script yang sama tapi terhadap objek yang berbeda ya. Di sini akan saya contohkan. Jadi saya pasang scriptnya bukan lagi di hierarki ya. Saya tinggal di bagian pasang scriptnya di bagian prefab di bawah sini. Oke. Saya tinggal drag drop si destroy out of bounds di sini ya. Sama halnya juga untuk dog beagle ya, animal tag dan animal call ya. Perhatikan di sini yang saya rubah adalah prefabnya, dan kalau bisa langsung perhatikan yang ikut berubah juga adalah prefab yang di hierarki ya. Itu adalah fungsi dari prefab. Jadi kita tinggal rubah prefab, maka dia akan mempengaruhi semua clone dari prefab tersebut ya, tanpa harus bingung ya. Jadi kita cukup rubah satu untuk merubah semua kalau prefab, kecuali dia memang jadi varian atau menjadi game object biasa. Oke, sekarang saya coba klik play. Oke, kamu bisa lihat di situ si binatangnya langsung ke hapus. Sama halnya kalau saya lemparin buah si sandwich, kalian bisa lihat si objeknya secara otomatis langsung ke delete. Ini akan membuat si lebih rapi lah codingan kita ya. Istilahnya si game kita nggak bakal nge-crash karena terlalu banyak aset atau game objek yang tidak digunakan. Oke, saya cek lagi. Sekarang kita sudah bisa ngedestroy si karakter-karakternya ya, si binatang-binatang yang melewati batas. Kita juga sudah ngedestroy si sandwich. Nah, namun di sini yang masih bermasalah adalah pada saat kita pencet
key ya, dia akan mengeluarkan terus. Nah, kita perlu perhatikan kembali ya. Di sini codingan kita memang menyatakan bahwa kita pakai get key ya. Jadi get key itu ingat bahwa tombol itu punya tiga state sih sebenarnya. State nggak kepencet, state pada saat dia get key down, pada saat dia dipencet, dan pada saat get key up, pada saat si key-nya itu dilepas ya. Jadi ada 3 state sebenarnya. Nah, kalau kita pakai get key ini, maka dia akan seakan-akan dipencet terus gitu ya. Oke, nah mungkin biar nggak bingung, kita coba cari input get key. Nah, di sini ada input.getKey, ada getKey down dan getKey up. Ya, jadi kalau kita pakai getKey, true while the user holds down the key identified by name. Jadi dia bakal selalu dinyatakan true selama si key-nya itu ditahan ya. Sedangkan yang kita butuhkan adalah dia hanya menyatakan true pada saat kita nge-pressing down aja sekali ya. Kemudian get key up adalah release dia sekali ya. Jadi kalau kita rubah codingannya sekarang di sini input.get key down ya. Kemudian saya punya spasi, saya start ya. Sekarang saya tahan spasinya, nembaknya nggak sesering tadi, kecuali saya pencet berkali-kali ya, itu pun nggak sekencang tadi deh ya. Ini pun bisa menjadi basic gameplay kalian gitu ya. Misalnya kalian memang ingin pada saat dia mencet tahan spasi dia nembak terus gitu ya senjatanya. Misalnya nih kalian pakai rifle gitu ya, tipe senjatanya itu memang machine gun, dia nembak terus gitu ya. Atau butuh dipencet sekali berkali-kali untuk nembakin senjatanya, itu tipe handgun gitu ya. Selain ini adalah basic gameplay. Nah, jadi untuk unit 22 ini kita sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan di unit 23 ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.